saat ini adalah 3 klaster baru berkaitan dengan COVID. Pertama klaster keluarga, kedua klaster perkantoran, nah ketiga ini klaster pilkada. Ya. Nah, disinilah Polda Lampung dan jajaran kita setiap hari melakukan operasi justisi. Alhamdulillah. Belum ada anggota yang terkonfirmasi? Ada positif, cuma udah sembuh. Oh, sudah sembuh? Sudah, alhamdulillah. Ada berapa orang yang sempat terkonfirmasi? 6. Ya, tapi udah sembuh. Sudah sembuh semua? Ya, alhamdulillah. Kita saat ini sedang menggalakkan operasi justisi. Ini juga kaitan juga dalam rangka bagaimana kita mewujudkan situasi di daerah-daerah siap melaksanakan pilkada dengan penyebaran COVID-19. Nah, kalau untuk terkhusus pengamanan tahapan pilkada sendiri, Polda Lampung dan jajaran kita sudah menyiapkan personil sekitar 6.375. Pemirsa Kupas TV, tanggal 9 Desember 2020, ada 270 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Di Provinsi Lampung sendiri ada 8 kabupaten kota. Di sisi lain, pandemi COVID-19 sampai sekarang masih terjadi peningkatan. Di Provinsi Lampung sampai tanggal 1 Oktober 2020 ada 907 kasus. Nah, hari ini kita akan coba bahas dengan Polda Lampung dalam program Polda Menyapa dengan tema pengamanan pilkada di tengah wabah COVID-19. Kita ingin tahu seperti apa persiapan Polda Lampung dalam rangka meminimalisir kasus COVID bersamaan dengan penyelenggaraan pilkada serentak di 9 Desember 2020 mendatang. Nah, bersama kita hari ini sudah hadir di studio Kepala Biro Operasional Polda Lampung, Bapak Kombes Pol Wahyu Bintono, SIK SHMH. Apa kabar Pak Wahyu? Alhamdulillah baik Pak Siotan, terima kasih. Terima kasih Pak. Hari ini seperti tema kita kan pengamanan pilkada di tengah wabah COVID-19. Kita tahu kan sekarang itu persoalan COVID masih terus terjadi. Ya. Bahkan tadi angkanya, trennya di Provinsi Lampung, beberapa daerah, termasuk di 8 kabupaten kota yang akan menyelenggarakan pilkada, itu jumlahnya terus bertambah. Ya. Nah, ini bagaimana persiapan kita ini Pak Wahyu? Sementara kan kita harus juga meminimalisir angka untuk sebaran COVID. Di sisi lain kita juga untuk menyelenggarakan pilkada ini serentak ini secara baik. Bagaimana caranya supaya pilkada itu tidak menjadi klaster baru untuk sebaran COVID? Silakan Pak Wahyu. Baik, terima kasih. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa pilkada serentak tahun 2020 ini dilaksanakan di masa pandemi COVID-19. Iya. Di satu sisi pilkada serentak tahun 2020 ini merupakan agenda nasional dan sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Dan juga pilkada yang akan nantinya puncak tanggal 9 Desember 2020 ini sudah tertunda beberapa kali karena pertimbangan situasi pandemi COVID-19. Yeah. Polri sesuai dengan tugas pokoknya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 13. Di situ antara lain satu, kita memelihara Kamtibmas, kemudian menegakkan hukum dan melindungi melayani masyarakat. Kaitan dengan pilkada serentak tahun 2020 ini tentu sudah menjadi tugas pokok Polri beserta stakeholders lainnya untuk bersama-sama kita mengamankan seluruh tahapan pilkada serentak tahun 2020. Yeah.
Di sisi lain, saat ini juga Polri sedang melakukan upaya bersama-sama stakeholders dengan jajaran Pemda, jajaran TNI, kemudian instansi lembaga terkait lainnya. Kita sedang melakukan upaya-upaya pencegahan penyebaran wabah COVID-19. Nah, tentu di sini berkaitan dengan tahapan pilkada serentak tahun 2020 juga di masa pandemi COVID-19, ini tentunya tantangan tersendiri bagi Polri. Dalam hari ini Polri sesuai dengan tupoksinya, kita sudah mempersiapkan pengamanan pilkada serentak tahun ini itu disesuaikan dengan situasi atau pandemi COVID-19. Saya mungkin mengulas COVID-19 dulu ya. Siap. Nah, karena ini saat ini kan kita ketahui bersama di Provinsi Lampung trennya juga meningkat. Iya. Walaupun memang Provinsi Lampung itu data Satgas kemarin itu alhamdulillah dari 15 daerah kabupaten kota itu 3 daerah yang zona orange atau risiko sedang. Nah, 12 daerah lainnya itu zona kuning. Nah, namun demikian di 3 daerah yang zona orange ini itu juga di situ ada penyelenggaraan pilkada, katakanlah begitu. Iya. Seperti misalnya Kota Bandar Lampung, ya, Lampung Tengah, juga kalau tidak salah Metro ya. Metro. Itu kan ada pilkada di situ. Nah, Polri dalam hal ini secara serentak terpusat kita sedang menyelenggarakan operasi Amanusa 2 yang bulan ini sudah masuk ke tahap kelima. Oke. Dari mulai bulan Maret yang lalu. Itu dalam rangka kita penanganan COVID-19 di situ. Dan saat ini kita sedang menggalakkan operasi justisi, termasuk penegakan disiplin protokol kesehatan COVID-19. Operasi justisi ini tiap hari kita lakukan bersama-sama dengan jajaran pemerintah daerah, khusus Satpol PP dan juga dari jajaran TNI. Yang mana dalam hal ini mengacu kepada satu, kita maklumat Kapolri nomor 3 tahun 2020 yang kemarin tanggal 23 September sudah diterbitkan. Juga ada peraturan gubernur nomor 45 tahun 2020. Nah, disitulah dalam hal pencegahan penyebaran wabah COVID-19 ini kita saat ini sedang menggalakkan operasi justisi. Ini juga kaitan juga dalam rangka bagaimana kita mewujudkan situasi di daerah-daerah, di setiap daerah di wilayah Provinsi Lampung, supaya juga katakanlah siap melaksanakan pilkada. Walaupun pilkada dilaksanakan di 8 daerah ya, kabupaten kota. Cuman operasi justisi ini kita harapkan nanti outputnya itu bisa terkendali risiko COVID ini, sehingga outcome-nya adalah Kamtipmas yang kondusif. Iya. Dan juga bebas COVID, syukur-syukur ya itu, sehingga pelaksanaan pilkada juga bisa berlangsung dengan aman, tertib, berlancar. Dan Bapak Presiden juga pernah menyampaikan bahwa ini perlu diantisipasi. Saat ini adalah 3 klaster baru berkaitan dengan COVID. Pertama klaster keluarga, kedua klaster perkantoran, nah ketiga ini klaster pilkada. Ya. Nah, disinilah Polda Lampung dan jajaran kita setiap hari melakukan operasi justisi. Berarti poin pentingnya lebih kepada sosialisasi tentang protokol kesehatan gitu ya Pak Karo. Nah, kalau bicara operasi justisi berarti kan penegakan hukum. Oke. Nah, memang dalam hal ini sementara kan peraturan daerah sedang digodok ya. Nah, memang di situ kan kalau peraturan daerah itu ada sanksinya yang lebih, maksudnya seperti denda atau kurungan. Iya. Itu kan ada di Perda. Nah, sementara ini kan kita mengacunya ke Pergub. Ya, jadi di situ ada namanya sanksi administrasi,
seperti teguran lisan, teguran tertulis dan lain-lain. Juga ada namanya daya paksa polisional, itu ada di Pergub. Kalau nggak salah di pasal 18 gitu. Nah, di situ diatur seperti katakanlah bagi warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan, tidak menggunakan masker, itu ada diatur di situ, bisa diberikan sanksi berupa membersihkan fasum, menyanyikan lagu Indonesia Raya, atau mengucapkan dia pernyataan tidak mengulangi lagi. Nah, ini terus kita lakukan. Nah, memang kalau proses justisi ini kan identik dengan penegakan hukum, persidangan. Nah, namun karena memang perdanya sedang digodok, nah, kita dengan instrumen-instrumen yang ada kita juga melakukan. Tujuannya adalah bagaimana kita mencegah penyebaran COVID-19. Nah, ini jelas ada kaitan antara situasi COVID-19 dengan kesiapan pilkada. Nah, Polda Lampung dan jajaran dalam rangka mengamankan pilkada di tengah pandemi COVID-19 ini, kita juga sedang melaksanakan namanya operasi kepolisian dengan sandi Mantap Praja Krakatau tahun 2020. Nah, itu yang diselenggarakan khususnya pada 8 Polres yang melaksanakan pilkada serentak. Nah, khusus kepada daerah Kabupaten Pesisir Barat itu yang mengamankan dari Polres Lampung Barat, katakanlah begitu. Nah, di sini juga kita dalam hal pengamanan tahapan pilkada ini, secara internal kita petugas Polri juga terus kita berikan petunjuk arahan agar mematuhi protokol kesehatan, kan begitu? Secara internal kita khususnya personil kita terus berikan petunjuk arahan, bimbingan agar ya selain mematuhi protokol kesehatan juga menjaga kesehatannya. Ya, contoh dengan mungkin olahraga, kena sinar matahari, kemudian menghindari kebiasaan-kebiasaan yang negatif. Nah, secara eksternal kita juga berkoordinasi dengan KPU agar mensosialisasikan khususnya peraturan KPU nomor 6 yang dirubah menjadi nomor 10, kemudian dirubah lagi menjadi terakhir itu peraturan KPU nomor 13 tahun 2020. Yaitu tentang penyelenggaraan ya inilah pilkada serentak di masa COVID-19. Dengan harapan bahwa semua pihak yang terkait dengan pilkada ini mematuhi protokol kesehatan COVID-19 yang di situ khususnya diatur di PKPU nomor 13 yang perubahan kedua itu. Ya, di situ kan diatur, katakanlah contoh misalnya rapat terbatas itu 50 orang, katakanlah begitu. Kan ada pembatasan-pembatasan ya. Nah, di sini Polri terus berkoordinasi dengan KPU sebagai stakeholders utama dalam hal pilkada ini agar terus melakukan sosialisasi penerangan kepada seluruh pihak ini. Ya, pertama kepada para paslon, kemudian mungkin tim suksesnya, tim pendukungnya. Nah, kita terus karena memang kan situasi lagi COVID, jangan sampai kita lengah ya karena pesta demokrasi, euforia jadi klaster baru. Itu yang kita hindari. Kan nanti bisa penyebarannya masif. Nah, kasihan warga lain gitu loh. Nah, katakanlah begitu. Nah, kita juga melakukan sosialisasi selain kita bekerjasama dengan KPU, Polri juga kita mensosialisasikan PKPU 13 itu, namun kan terbatas. Juga kita berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya seperti Bawaslu, kemudian Kejaksaan, kan ini Sentra Gakumdu. Nah, juga dengan karena ini masa pandemi COVID, ya sesuai dengan perintah Bapak Kapolda agar juga ada semacam penegakan hukum lah gitu ya terhadap mungkin pelanggar-pelanggar protokol
kesehatan di masa selama ini pilkada ini, walaupun menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Katakanlah misalnya sekarang ada maklumat Kapolri, ada peraturan gubernur, ya kan. Nah itu kita juga nanti akan terapkan, tentunya dengan melibatkan instansi terkait seperti Satpol PP dan TNI, khusus masalah apabila kita temukan nanti pelanggaran protokol COVID-19, misalnya sudah diatur di situ katakanlah jumlah peserta rapat terbatas dalam ruangan berapa puluh orang. Nah, nanti kan ada bisa siapa tahu ada yang mungkin hilap, ada melebihi kapasitas sampai 1.000 orang. Nah itu ada situ ada. Jadi di PKPU nomor 13 itu ada. Jadi nanti diberi peringatan oleh Bawaslu dulu, peringatan tertulis. Apabila diberikan peringatan tertulis oleh Bawaslu, baik di kabupaten kota atau Panwas sekalipun, Panwas kecamatan maupun di kelurahan desa, apabila tidak diindahkan itu bisa nanti lapor ke kepolisian, baru kepolisian ngambil langkah. Kita nanti tetap mengedepankan humanis persuasif, ya kita bubarkan gitu. Itu katakanlah dari aspek sosialisasi PKPU tetap kita koordinasikan dengan KPU supaya semua elemen masyarakat paham. Kemudian dari sisi penegakan hukum kita berkoordinasi selain dengan Bawaslu, dengan Kejaksaan, juga dengan TNI dan Pol PP, kita juga persiapkan itu. Nah, tapi tetap dengan catatan penindakan yang dilakukan khususnya terhadap pelanggar protokol kesehatan ini itu mengedepankan persuasif dan humanis. Nah itu yang secara kita antisipatif untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Nah kalau untuk terkhusus pengamanan tahapan pilkada sendiri, Polda Lampung dan jajaran kita sudah menyiapkan personil sekitar 6.375 personil Polri. Khusus untuk menjaga TPS. Bukan, ini untuk mengamankan seluruh tahapan. Oke. Karena sekarang kampanye. Iya. Nah, nanti habis kampanye masa tenang. Nanti ada lagi pemungutan suara, penghitungan suara di TPS, baru rekapitulasi suara. Oke. Nanti personil kita ini khususnya pada saat TPS ini tentu kan kita berkolaborasi dengan Linmas. Ya. Total TPS itu kurang lebih ada 10.675 TPS di 8 daerah yang melaksanakan. Iya. Nah, 10.675. Ya. Nah, itu nanti di sana juga ada dari Linmas maupun dari TNI. Walaupun dengan mungkin mereka ada jumlahnya mungkin penyesuaian dari masing-masing instansi. Namun kalau Linmas itu setiap TPS itu 2 Linmasnya. Nah itu gambaran umum bahwa kita Polri, Polda Lampung ini kita melibatkan untuk personel Polri itu 6.375 personil. Kemudian 6.375 personil ya. Kemudian khusus pada hari H pemungutan suara nanti itu personel Linmas itu kurang lebih ada 20.000 sekian. Yang tadi 10.675 itu kan dikali 2 berarti. Nah, itu nanti kita juga itu di bawah kendali kita pada saat di lapangan. Nah, juga dalam hal pengamanan tahapan kita juga didukung oleh TNI sekitar kurang lebih terdata 620 personil. 620 ya, dari unsur TNI ya. Ya, jadi total kalau dijumlah seluruh personil pengamanan ini sekitar 28.000 sekian. 28 ribuan ya. Ya, 28.000. Oke. Sebelum mungkin kita masuk Pak Karo soal tadi berapa orang dan nanti pembagian tugasnya, kita pengen tahu dulu dari laporan anggotanya Pak Wahyu ini di lapangan. Tadi ada operasi justisia, itu ya kan? Apakah protokol kesehatan itu sudah menjadi habit di masyarakat? Baik, terima kasih. Jadi memang kalau kita evaluasi dari pelaksanaan operasi justisi ini yang mulai tanggal 14 September yang lalu itu serentak
seluruh Indonesia. Dulu acaranya kita dipusatkan itu di lapangan itu yang punya kolam itu. Saburai. Ya, itu dipimpin Kapolda langsung. Waktu itu tersambung secara virtual dengan Pak Kapolri saat itu memimpin di Jakarta. Itu serentak dimulai. Nah, memang dalam perkembangannya Polri sendiri selain kita melakukan penindakan, teguran lisan ya paling banyak kita sebenarnya membagi-bagi masker juga. Jadi Polri didukung TNI dan Polri, kita bukan semata-mata menindak sebetulnya, tapi kita juga menyiapkan masker, menghimbau, mengajak. Nah, namun karena ini ya namanya masyarakat ini kan penuh dengan dinamika. Ya, mungkin juga masih ditemukan warga yang lupa. Gitu. Kita pasti pernah melihat lah. Kalau kita jalan kemana gitu, masih ada nih. Nah, cuma kita anggap itu sebetulnya masyarakat sudah paham semua. Ya, sudah paham semua. Namun mungkin ada beberapa warga yang mungkin kelupaan lah gitu. Nah di sini Polri juga, Polda Lampung dan jajaran kita sekarang ada istilah kita respon cepat itu namanya anti COVID. Jadi personil Polri itu semua yang operasional di lapangan itu diberikan perintah, karena memang tugasnya juga ya, agar apabila menemukan warga yang tidak pakai masker itu supaya menegur, memberikan peringatan. Nah, memang kalau dibilang habit masyarakat atau dalam hal ini apakah sudah kebiasaan baru gitu ya, era new normal atau sekarang istilahnya sesuai dengan peraturan gubernur adaptasi kebiasaan baru lah. Nah, ini menurut saya trennya sudah baik. Ya, sudah. Semakin lama masyarakat semakin banyak yang menggunakan masker. Namun tetap perlu kita ingatkan. Nah, kemudian ini Pak Karo, tadi disampaikan kan di 8 kabupaten kota ini juga kan soal masalah COVID ini fluktuatif gitu ya. Hari ini dia bisa zona hijau, besok juga bisa oranye, besoknya juga bahkan bisa sampai di kuning gitu ya, atau bahkan sampai merah gitu. Nah, kemudian kalau untuk daerah-daerah yang sudah di mapping dari 8 kabupaten kota, nah tentu ini kan ada beda bagaimana proses pengamanan di daerah yang memang di sana itu sebarannya atau zonasinya bisa dikatakan seperti tadi itu lebih rentan. Apakah ada dari pihak kepolisian seumpama memang atensi khusus terhadap daerah-daerah yang zonanya berbeda gitu Pak Karo? Ya, baik. Memang dalam hal penanganan COVID-19 ini kan kita ada Satgas ya, provinsi. Di mana situ ada keterlibatan dari jajaran Pemda, kami sendiri Polri, kemudian dari TNI dan instansi terkait lain. Nah, ini kita kan selalu melihat ini ya, mengevaluasi trennya. Sesuai dengan tren perkembangan. Trennya, kita ada mappingnya. Dikaitkan dengan daerah-daerah yang katakanlah tadi ya zona orange lah katakanlah begitu, yang di situ resikonya sedang lah katakanlah begitu. Nah, ini tentunya kami dari Polda ini selain monitoring kita memberikan jukrah kepada para Kapolres ini yang ada di katakanlah yang wilayah hukumnya zona orange. Nah, itu kita kasih Pak Kapolda memberikan direktif lah katakanlah begitu kepada para Kapolres ini supaya bersama-sama stakeholder lainnya itu menggalakkan pencegahan ya. Juga sekarang sedang operasi justisia ditingkatkan justisinya, terus kita evaluasi tuh per hari. Jadi kita Polda meminta laporan dari Polres-Polres, bukan hanya yang ini saja yang ada pilkada, tapi yang lain pun kita minta. Betul. Nah, apa nih langkah-langkahnya nih? Maksudnya justisi berapa kali dilakukan, tindakannya berupa apa saja. Belum kita yang ada kegiatan bantuan sosial, kita masih berjalan itu.
Nah, bagi daerah-daerah yang zona merah ini tentu kita menjadi atensi tersendiri. Ya, namun selama ini para Kapolres yang di lapangan ini mereka sudah sangat maksimal lah melakukan upaya-upaya. Ya, jadi mereka ketika daerahnya zona oranye, nah mereka bersama stakeholder yang ada itu mereka sudah otomatis. Kan Satgas juga ada di masing-masing kabupaten kota. Ya itu sudah selama sudah baik. Kita monitor sudah baik. Ya. Ini memang kita apresiasi lah. Polri ini semua dikerjakan ini. Kita lihat Pak Karo, itu kan? Iya. Sosialisasi, ngasih bantuan, penindakan, gitu ya kan? Iya. Nah, kaitan dengan ini semua ini kan ada maklumat Pak Kapolri yang baru, gitu ya, soal bagaimana protokol kesehatan di masa pilkada bersama 2020. Iya. Nah, kemudian kita ini juga kan harus jaga kesehatan juga dong. Polri juga, ya kan? Di samping menjaga kesehatan masyarakat, dia juga kan harus menjaga kesehatannya juga. Iya, betul. Nah, dari institusi Polri, bagaimana atau apa yang disampaikan terhadap anggota-anggota di lapangan supaya mereka juga bekerja tetap produktif, tapi tetap juga menjaga kesehatannya. Seperti apa Pak Gafur? Iya. Baik, terima kasih Pak Siotak. Jadi sedari awal itu Pak Kapolda ini ada namanya program polisi peduli. Oke. Nah, yang pertama adalah peduli penegakan hukum dan ketertiban. Ini lebih kepada eksternal. Ya. Yang kedua adalah polisi peduli bantuan sosial. Zaman kemarin awal-awal kan mungkin monitor ya, ada dapur umum, ada apa untuk membantu masyarakat yang kena dampak. Nah, yang ketiganya adalah polisi peduli lingkungan. Nah, lingkungan dibagi dua lagi, dijabarkan. Ada lingkungan eksternal, ada internal. Nah, internal inilah menyangkut keberadaan personil Polri di Polda Lampung dan jajaran. Nah, di sini peduli lingkungan ini ya kita lebih kepada semua fasilitas yang dimiliki Polda Lampung dan jajaran, ya khususnya yang seperti perkantoran, perumahan dinas, perumahan jabatan atau tempat-tempatnya itu kita selalu pertama ada program ya tadi disinfektan, semprot rutin. Kemudian juga ada kita memasang tempat cuci tangan, ya itu kita pasang terutama di sentra-sentra pelayanan publik ya. Nah juga personil sendiri, Polri-nya itu kita ada tiap pagi kita setelah melaksanakan apel tentunya dengan ini ya menyesuaikan situasi ya jaga jarak itu kita ada senam ya namanya senam AW. Nah, itu kena matahari tiap hari itu supaya juga jaga kondisi dan juga Polda juga terus memberikan dukungan kesehatan ya. Jadi apabila ada yang demam atau apa langsung rapid test gitu. Juga kita kalau memang ada kondisi kurang sehat dalam satu ini diatur pembagian ada work from home itu diserahkan kepada para kasatkernya, kepala satuan kerja. Nah, juga selain tadi personil Polri ini dan keluarganya kita perhatikan juga. Itu juga di situ pokoknya kalau ada apa-apa terindikasi misalnya ada gejala-gejala yang menuju positif COVID, nah itu sudah di rapid. Keluarganya pun juga kita antisipasi melalui rapid test. Itu bukti daripada bagaimana Pak Kapolda Lampung ini, Kapolda kita ini, beliau sangat peduli terhadap kondisi internal terkait COVID, baik personilnya, ya kan, dari mulai senam tadi, kemudian tindakan cepat kalau apabila ada yang gejala-gejala, termasuk juga kalau ada yang reaktif itu wajib isolasi di tempat yang telah ditentukan. Kita kan punya rumah sakit Bayangkara. Jangan isolasi di rumah bisa. Nanti dia jalan-jalan kemana, ketemu keluarga gitu klaster kan. Keluarga, klaster baru. Nah, juga lingkungan tadi yang saya sampaikan, perkantoran kita tiap ruangan tuh disemprot periode tertentu ya. Terus juga rumah jabatan, rumah asrama itu juga semprotan. Tapi sejauh ini aman ya Pak Karo ya?
Alhamdulillah. Belum ada anggota yang Ya anggota terkonfirmasi. ada positif, cuma udah sembuh. Oh, sudah sembuh. Sudah, alhamdulillah. Ada berapa orang yang sempat terkonfirmasi? 6. 6. Ya, tapi udah sembuh. Sudah sembuh semua. Alhamdulillah. Rata-rata mereka kena dari lapangan atau dari mana tuh Pak Karo? Ya ada juga mungkin ya kita kan namanya Polri ini kan Ya berinteraksi. pelayan masyarakat. Nah, tapi untungnya kita penanganan cepat. Ya berkat tadi itu. Iya. Contoh kemarin ada anggota saya, anggota Biro Operasi. Nah, dia ada gejala demam, langsung bawa rumah sakit, ternyata non reaktif. Iya, iya. Cuman dia tetap work from home gitu. 3-4 hari udah fit. Nah, itu. Iya, iya.